Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Adifa. Kali ini kita akan membahas tentang pengkhianatan di balik tertangkapnya Sultan. Siapakah dia yang melakukan pengkhianatan terhadap Sultan dan keluarganya sehingga memaksa Sultan untuk turun dan tertawan oleh Belanda. Lelaki ini adalah Waki Wahab. Dia adalah seorang pengkhianat yang mungkin belum banyak dikenal oleh orang Aceh. Menyerahnya Sultan Muhammad Daud Shah kepada Belanda atau tertangkapnya Sultan Muhammad Daud Shah sedikit banyaknya karena terjadi pengkhianatan di kalangan rakyat Aceh sendiri. Salah satu pengkhianat asal Aceh ini yang terkemuka adalah seseorang yang bernama Waki Wahab. Waki Wahab dikisahkan sebagai seorang dari PD yang direkrut menjadi intelijen atau loh Belanda dan sekaligus sebagai penunjuk jalan. Waki Wahab juga dikisahkan sebagai salah seorang Aceh yang pandai berpura-pura dan juga pandai dalam mengetahui jalan-jalan di PD. Ketika pemerintah Belanda menjalankan misi penangkapan para kerabat kerajaan Aceh yang kala itu dalam pelarian, Waki Wahab ini ditugaskan untuk memata-matai keberadaan para pejabat, keluarga, bahkan keberadaan Sultan sendiri. Atas jasa dan kinerja baiknya, akhirnya Waki Wahab memberikan informasi yang berharga bagi Belanda, yaitu memberikan informasi mengenai tempat persembunyian Tengku Putrawa Gelumpang Payung, salah seorang istri dari Sultan Aceh, Sultan Muhammad Daud Shah. Istri Sultan Aceh yang sangat disayangi itu berhasil ditangkap pada tanggal 26 November 1902 oleh pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Christoffel. Selang 1 bulan kemudian, tepatnya pada 1 hari selepas perayaan Natal, yaitu 26 Desember 1902, masih atas informasi yang diberikan oleh Waki Wahab ini, si pengkhianat ini, pasukan Belanda di bawah komando Kapten Van der Metten berhasil menangkap istri Sultan yang lain, yaitu Pocut Murung dan anak satu-satunya dari Sultan, yaitu Tuanku Ibrahim yang masih balita di Lamelo. Merujuk pada arsip pemerintah kolonial Belanda yang terangkum dalam nasihat Snok Hogronyo, metode penangkapan dan penyendaraan keluarga Sultan yang dikenal dengan metode Christoffel dijalankan atas anjuran Snok untuk segera mengakhiri Perang Aceh. Atas keberhasilan menyandara anak dan istri Sultan Aceh, maka Gubernur Jenderal dan militer di Aceh, Jenderal Van Hees, mengeluarkan ultimatum dalam tempo 1 bulan. Apabila Sultan tidak menyerah, maka kedua istri dan putranya akan dibuang keluar Aceh. Ultimatum Belanda terhadap Sultan Aceh yang kala itu membuatnya gelisah, sehingga pada tanggal 10 Januari 1903 Sultan menyerahkan diri dan tertawan. Kala itu Sultan sedang berada di Sigli, tepatnya di Blang Mulo. Jasa Waki Wahab yang lain adalah juga menginformasikan keberadaan dan persembunyian istri dan anak daripada Panglima Polim, sehingga kala itu juga Panglima Polim turun dan menyerah kepada Belanda. Atas jasa-jasa yang luar biasa, Waki Wahab kemudian dianugerahi kekayaan yang banyak. Ia hidup kaya meski dengan mengkhianati negaranya sendiri. Kisah pengkhianatan di Aceh itu tidak ada habisnya.
dari pengkhianatan Tengku Nek, pengkhianatan Panglima Tibang, pengkhianatan yang dilakukan oleh Pang Ansari ketika Belanda menyerbu tempat bermastutinnya Sultan di kawasan Kertau, kemudian pengkhianatan yang dilakukan oleh Tengku Tamiang sebagai penunjuk jalan bagi Van Dalen ketika melakukan penyerangan ke Tanah Gayo. Pada foto Waki Wahab ini terlihat bagaimana Waki Wahab dipotret manakala ia menghadap Belanda dan dihadiahi sekarung uang yang ia pegang. Nampak padanya pula terselip rencong di pinggangnya. Begitulah kisah pengkhianatan yang dilakukan oleh Waki Wahab, Petua Yusuf, dan para pengkhianat-pengkhianat lain dengan metode yang sama bekerja dengan Belanda. Bahkan kisah pengkhianatan terhadap perjuangan Aceh tidak ada habisnya. Mulai dari perang Aceh, berlanjut kepada perang awal kemerdekaan, perang DITI, dan yang terakhir adalah perang yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka, dan juga di situ diisi oleh pengkhianat-pengkhianat yang rela menjual negara dan bangsanya untuk kepentingan sesaat. Pengkhianat sebenarnya tidak ada tempat di hati rakyat Aceh, sebagaimana pengkhianatan yang dilakukan oleh Panglima Tibang, dan itu sangat membekas dalam hati sanubari rakyat Aceh. Ketika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap perjuang, lakap sebagai Pang Tibang akan disematkan kepada dirinya. Pang Tibang adalah ikon pengkhianat yang ada di Aceh dari zaman dulu sampai masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.